Kameng ana leite ana di teputan. Iji tiga tagai bangkit tagai tiga lenyang ditegakkan keadilan oleh Allah. So yang ilahnya binatang lain gebudi tiga tu balik ilahnya untuk keadilan. Lenyang je kita nah lo. Manusia hana le diciptakan untuk selama-lama. Nyotanyo yang dua ino reo. Nyo hana ujung neo. Kekal. Dalam sebuah hadis Rasulullah pun pegang leboh golongan manusia yang hantam surga. Salatun la yadkhulul jannah. Walau shalla, walau sama, walau zakka, walau hajjah. Leboh kelompok manusia yang hantam surga. Walau nak sembahyang, walau nak puasa, walau nak zakat, walaupun nak haji. Dah lebohnya. Salah satu ji rajulun la yuhibbu ilma wa akhlak. Orang yang hana galak ke ilmu dan hana galak ke ahli ilmu. Apabila tanya gabung dalam majlis taklim, pastilah tanya orang yang galak ke ilmu. Yang mandung nikmat Allah, taufik Allah tu tanya perlu bersyukur. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. So mentang hamba Allah yang hendak kebaikan, nabi mufhum dengan agama. Jalan mufhum agama yang galak ke ilmu agama. Yang salah satu dari leboh golongan. Yang kedua, orang yang hana peduli geperno adab ke anak. Rajulun la yu'adibu ibnah. Orang yang hana geperno akhlak ke anak. Kebiarkan anak di dalam kejahilan dan di dalam perilaku yang buruk. Yang kedua, orang yang menyimpan dengki di hati. Rajulun fi qalbihi hasad. Maka uronyo yang sampai ke long pasti pada tempat acaranya adalah orang-orang yang galak kepada ilmu. Alhamdulillah. Allah lebih taufik dan hidayah kepada kita. Bahawa uronyo kita terperingati urut lahir Nabi Muhammad. Yang perlu kita tetepa tujuan inti Allah nutus Nabi Muhammad. Ni yang peduli draw dan Rasulullah nutus mangat taturi Tuhan pun bertaturi roti deh. Yang kedua bertaturi Allah. Yang kedua yang kedua bertaturi dunianya. Olehnya puasa setelah doyanya. Sehingga hal yang paling mengerikan dan sebagai manusia adalah pu yang sering kita baca dan kita dengar dalam sebuah surat Al-Quran. Tungku imum biasa suratnya kain baca. Yaitu pu yang kandung baca penukan. Allah mengusumpah wal asri demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kebit-kebit manusianya dalam kerugian. Artinya jid ke manusianya rugo. Munyoidonya cukup bahagia jid ke manusia. Tapi bahkan para sahabat Rasulullah, para aulia-aulia Allah berandai-andai supaya jid kekan manusia. Abu Bakar, Sayyidina Umar, seperti sahabat-sahabat dan para wali-wali yang sufi, iganya hawa kuatir keadaan kameng ada jid kameng makan lu. Nampu sebab na nuraka na syurga itu nuraka itu. Olehnya wate mati berada dalam kuburan na azab kubur. Olehnya bangkit di padang mahsyar meribethun inan meribethun muwa inat. Sementara makhluk lain hana aji hana buat-buat dalam padang mahsyar yang nanti urang mendung kameng hana leite hana di teputan. Iji tiga tagai bangkit tagai tiga lenyang ditegakkan keadilan oleh Allah. So yang ilahnya binatang lain gebudi tiga tu balik ilahnya untuk keadilan. Lenyang je kita nah lo. Manusia hana le diciptakan untuk selama-lama. Nyotanya yang dua ino reo. Nyo hana ujung neo. Kekal.
yang hana kekal dalam rahim cuma dikurung bulan tubit dari rahim tambang kena dunia lejan tubit dari dunia menuju alam barzakh preh kiamat bangkit ke padang mahsyar olehnya berhadapan dengan siratal mustaqim ribuan tahun nangeri sehingga huronyo papa yang lu tanya mbak acara lo atel yung tunyo jaro so uronyo yang kasih apa di hana so tunyo om diro bila perkataan lagi yang ada pegak acara ketun cuma 5 warga yudup video pegang nyo mandung tanya uronyo hana lewa rumah wawa kerat mandung kasih apa tiap ya hebat juga dia ilu hana tiap lah merasa amai macam ni dosa golom habis tak taubat kiban siap nyotin bagi nyonyo hayu orang bekas siap si tunyo jaro yang kasiap meninggal orangnya insyaallah kadang ke rumah 5 ibu meninggal tu tunyo jaro pusi siap yang bekas 6 tiro yang siap si tunyo jaro ya pipi yo rumah 5 lagi cok jaro di video le now ana pakan na dosa ngurung belum dalake mah kadang na sembahyang tinggal belum tak taubat tak qada olehnya na utang yo habis terbayar ya kan belum lebih yo dia atur putang tak perweli putang nyoi putang ji atau ai belum lah katula ilom ya kan anak lagak utang macam masalah tu mesti kita tanya 5 watt kira-kira ya padi urut tu siap jauh latin nanti jauh ilung tan sebulan tu siap berek madu nah dia sebulan tu nya jauh latin ju nah pegang sama tidak fikir-fikir mesti tuntuk bihan berek ya kan pakan hana berek borakan lalu dah ada berek pakan hana ada berek karena nangut tayong Nabi pegang orang yang paling cerdas orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan diri untuk setelah mati itu manusia yang paling cerdas nya tak bawa kena tadi kan orang-orang pun tak bersiap umum manusia selalu berfikir bagaimana masa depan yang lebih baik masa depan yang lebih mapan dah masa depannya udip kan kemati roba ke anak ni yang gak ingat pakiban masa depan anak long yang lebih baik pun masa depan wateh nalelong tinggal wateh je tinggal kaimu keluarga wateh je tinggal katuha supaya je hidup bahagia yang lu tinggal kan masa depan kiban cara leh matelung anaknya kuburan je berjek ke kebun syurga sehingga lu terang duduk pegah anak longkah sukses pakan sukses kata mati pula kalah diwi sudah karena lapangan kerja rumah-rumah rawai kana kah sukses katanya semayang nah yang paling yang kenyat tapi anak kenyang yang kah sukses padahal ukuran sukses orang beriman bukan oleh Allah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk surga itulah manusia yang sungguh sukses tirau rinci baru sukses anak apabila anaknya kaji anak yang saleh manfaat kegaian uro ino-idonya dan akhirat dunia akhirat manfaatnya anak saleh tinggal wate mati urunci yang manfaat ke urunci kesalehan anak kan jabatan yang raya kan harta yang le menyoji anak saleh tuai masyarakat ini urunci bu harta roy malah harta warisan urunci naik masyarakat ini pala urunci tua tapi anak yang saleh lah yang selalu membela orang tua
Oh bangga anak long je ke pejabat je ke pengusaha besar tanpa kesalehan tidak ada arti bagi orang tua. Maka kesuksesan orang tua apabila mampu membuat anaknya yang taat dan saleh. Bro, akhirnya nih kesalehan. Nya yang nama apa? Tapi Allah nak pegang dalam Al-Quran. Umum ji manusia asal je kurang nyergo. Munyo je ke binatang, je ke bakaye, hanargo. Je kena lengai baju di nungu, hanargo. Apa sebab itu? Tanya-nyo tabuh makhluk Allah yang beemban amanah di Allah. Bumi hai diemban amanahnya, langit hai diemban amanahnya. Fahamal hal insan, tapi amanahnya kaicok li manusia. Wakana insan jahula, manusianya bodoh. Yang hai tanggung igok karuh ketanggung ni kita. Jadi tanyo na amanah dia udik lalu ayo. Pu amanah. Amanah pertama illal ladzina amanu. Titip kata harus beriman. Yang kedua amanah, yang kedua amilus salihat. Udip dalam dunianya untuk beramal saleh. Yang kelima watawasau bil haq watawasau bis sabr. Selalu mengajak orang lain kepada kebaikan dan kebenaran dan selalu mengajak orang lain sabar di dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Nyan munyonyan kae baru hanargo. Jadi yang rugo kan ukuran hidup-hidupnya, munyo hidupnya laba. Laba. Pun diciptakan manusia oleh Allah dalam bentuk yang paling good. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Bentuk manusia, struktur manusianya nyo yang paling sempurna ketimbang makhluk lain. Bahkan bak manusianya lengkap juga ada Allah. Pertama na fisik tubuh. Bak binatang na tubuh, bak manusia juga na fisik atau gekun raga. Yang kedua bak manusia, bak binatang na nafsu. Bak manusia apa na? Bak malaikat na akal. Bak manusia apa na? Tetapi na yang hana bak binatang na bak manusia te akai. Yang paling berharga bak manusia buatlah yang paling berharga tubuh buakai akai jikalan menyuruh nggak ada akai pungo kiban hidup mesti presiden duduk kapungo hebat dah pungo nggak ada akai hebat orang tiba akai kalau makhluk lain dengan manusia kena tegak renakai gajah ia kurang karena raya tanya ngaji bak le tak akai lah hal dia keji buinya pia kurang bak tanya nak akai tiba pakai akai dia keji karena bak manusia na akal maka manusia itu menjadi makhluk yang paling di rumbu moyo. Maka pu yang nabi ke tanya oleh Allahnya yang kelebihannya menjadi kelebihan hidupnya. Tetapi yang memasalah kitanya akan berhadapan dengan neraka dan syurga, berhadapan dengan kuburan sebagai awal urut akhirat. Baru beruntung jid ke manusia pastikan ile beriman. Maka ulama merumuskan ilmu yang berkaitan dengan iman yang gekun dengan ilmu tauhid. Pastikan tauhid getanya bergelah na iman sekedar farduin. Dosa terbesar dosa ana iman. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah nama janji dalam Al-Quran hanya pampun dosa orang yang bersyarikat Allah, yaitu ana tauhid dalam dada. Maka syarat pertama untuk baik rugo benar tauhid, yaitu iman. Maka wajib bertanya mandung-mandung pastikan benar ilmu tauhid sekedar minimal farduin. Maka ulama kepegat ilmu tauhid. Yang kedua, katanya guyo beramal saleh. Untuk baru tadoh amal saleh, bertadoh amal zahir dan amal batin.
amal tubuh dan amal hati. Yang antaranya amal zahir dibahas dalam ilmu fiqh, amal hati dibahas dalam ilmu tasawuf. Baru tatu'uh beramal saleh. Han mungkin orang saleh menyuhana ilmu. Sebab makna saleh sikap danyo, perilaku danyo selalu sesuai dengan konsep syariat, rumusan syariat. Nya gentale. Hati danyo sesuai lagi kehendak syariat. Perilaku danyo sesuai dengan syariat, nyan gekun saleh. Kiban tapi saleh rod monyo syariat hanampung. Ilmu aturan-aturan yang hanampung. Saleh nyan kena meretip dak ji. 20 puji umur saleh. Tanya udik dalam dunianya yang lebut pura. Yang lebut. Bu yang paling lebut. Bukan anak pengalaman udik. Dari tabudah sampai tak ihlom. Yang paling lebut pura. Pegahaba. Ya kan? Tapi pegahaba. Dengan tamagun dah pegahaba, dengan semula pegahaba, dumpu pegahaba. Tapi pegahaba, sehingga wadai survei 70% gedanya udah buat pegahaba. Nyan bak pegahaba bu saleh. Kiban saleh pegahaba benar ilmu syariat tentang pegahaba. Wadai mututu pegahaba, nyan benar ilmu tentang pegahaba. Maka para ulama gerumuskan berbicara keburukan berbicara na 20 macam. Ini kebegalan kitab Afatul Lisan. Bala-bala komunikasi. Keburukan-keburukan komunikasi na 20 bang. Maka Nabi ini pegah dalam hadis. Untuk saleh dalam komunikasi, falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Pegah baik enggak mendak. Munyuhana tak ada punya enggak im mendak. Taib. Urang munyo tayu puasa bek jeb iya. Bek pajuh bu'i. Pulang dengan diet. Berat lem Yang haik ke bek berapa? Haik tayu iya. Nyambung nejab. Tajak ino dari rumah mana tujuan kena ke Bu. Lu ya dengar ceramah. Ya dengar tahu sih. Mampak kan ngedung berapa? Hawa kan? Hai itu kan? Mesti putun siat lelehnya hai ti pupaya pegah ti. Aku bercabur-cabur dulu nak. Kalau yang berapa duh. Bukit bandar dengar berapa? Jahek ke dia menusuk baca-baca mana bawa jak kena. Tu kena enggak baik ke dia. Kenal kau? Perteh ke urang wajib. Yang jahat orang madum-madum jak wajib mun mana situ ke dia dong pakai bikrok. Kira-kira ada pau dia ya jahat orang lain tu yang pergi ni. Yang menanjak rumah pergi acara sinya TJ pergi kanduri. Tu nak duk apa kau? Padahal yang hinan pelek kesalehan bab pegawai. Pajan baru datang saleh bab pegawai. Apabila sesuai dengan ilmu. Jadi na urang geim karena kesalehan. Na urang pegawai juga karena kesalehan. Maka Nabi ini pegah falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Dia silakan pegawai bela ilmu tentang hal yang baik-baik. Munyo kita nyu hansip ilmu tentang yang gagak. Bela ilmu tau. Sebab punya kuat tak pegawai, waktu ada pegawai gagak siap kami. Lepas ada pegawai gagak. Ya kan? Kami dah ju tijih meno tijih mudi. Kami pengkai. Pengkai gagak. Dan pegawai gagak kan ada pegawai. Tapi tak ada berugak ada pegah. Makan pegah li Nabi aksaru ahlinat min hasaidi al-sinati. Yang letak dia kata neraka gara-gara kerjaan lidah. Lidahnya hana he ibadah pegah ba dosa ji mangan tuliung tan tu hana payah doi go hana payah tewat pegah-pegah yo kemangan lidah dosa. Ya kan? Sehingga orang pakai sampai ke menciri rumah. Ada periksa ketemu tu kan ketemu drum kan tepu anak apa tak kan. Tak sakit aku dia jun. Dia terpak lepas sakit dia ikut turun. Kita lihat. Naik drum mana ni?
Karena munyo tutui je biasa pas kena munyo irau mana tak kena pada kini mah kena tapi nyai menuduk itamong langsung lampunyung kedek lati hai tim tubit terong mati sakit tak kan kadang-kadang tengah sembahyang ide berah buku syuk sembahyang panina tengah sakit hati kau tak sakit hati itu jadi gerau kau dek akibat cara dia buku syuk tengah sakit hati di kurun lain maka sakit hati lepas sakit hati aku metian lah mati ikut ya kan hai lu nang tidak tahu lu dengan tutu yang kengkon sudah gerau maka pegah menyuhai jaga lidah nyan bahaya inan na ilme nya ilme nyan wajib mudno boka kali ada mudno ada yang mendu kah pasti jauh tengah mudno ya membukan telat ke katilat tinggal. Artinya kesalehan itu tidak cuma saat salat. Saleh dalam segala hal. Maka ulama merumuskan hukum Islam itu adalah aturan yang berkaitan dengan segala aktivitas mukallaf. Seluruh buat katanya buat menyukan hala haram. Tidak ada halal bukan, haram bukan. Itu tidak ada. Untuk tahu halal haram ada ilmunya. Maka manusia apapun yang dia lakukan harus ada ilmu tentang halal haram. Sebelum berkeluarga tidak ada hukum rumah tangga. Tidak tahu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk dalam rumah tangga, nyan kapayah benar ilmu halal haram dalam rumah tangga. Suami punya kewajiban. Istri punya kewajiban. Seorang suami punya larangan, istri juga punya larangan. Itu juga harus ada ilmu. Maka untuk memastikan amanu wa amilu salihat wa tawasau bil haq, itu harus ada ilmu. Kalau tawasau bil haq itu di saat hidup tidak sendiri, tanya naudib dalam ruang publik, publik terkecil hidup dalam rumah tangga, itu harus ada ilmu. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bab Al-Mukhalatah pun pegah, siapapun hidup di dalam khalayak ramai, ada 4 hal yang paling utama yang harus dijaga supaya jangan sampai masuk neraka, jangan sampai berdosa. 4 halnya. Pertama, jaga keikhlasan hati dalam segala hal. Karena biasa manusia hilang ikhlas kalau melakukan kebaikan di depan orang banyak. Lihat ubud kebaikan, taruh daya, pamer, turun lain. Karya atau niat dalam hati bukan karena Allah, hanya untuk menampakkan kita orang baik pada orang lain, bukan menampakkan kebaikan itu pada Allah. Maka ilmu tentang ikhlas itu paling penting. Wajib mudno ilmu tentang ikhlas. Ilmu kiban tentang ikhlas. Pertama berdoa ikhlas. Yang kedua, kiban cara membuat hati ikhlas. Cara membuat hati ikhlas. Tahu apa itu ikhlas dan tahu cara membuat hati itu ikhlas. Yaitu ilmu tentang ilajil ikhlas. Lejan berdaku tentang riya. Mehan uro akhirat hana makna kebaikan-kebaikan karena hancur dengan sifat riya. Nyan perlein ilmunya. Wajib hana ilmunya dosa, hana ikhlas sama dosa itu. Bak yang wajib ikhlas. Yang pertama, yang kedua, supaya benar-benar kita orang yang saleh di dalam hidup di kala ramai. Penyakit yang paling berbahaya, yang sulit dihindari adalah terjebak di dalam ghibah. Pakon gagal masuk syurga. Kenapa jadi penghuni neraka? Terjebak di dalam ghibah. Upat mengumpat. Mengumpat, mendengar. Yang sulit dihindari. Pakon urung upat bahaya. Pertama, orang yang ghibah, fahla amalannya diberikan kepada orang lain. Urung upatnya urung hadiah pahala ke kau. Tapi kengkulhu hadiah pahala. Ngumpat.
Kalau tidak cukup pahala sendiri, dosa orang lain kembali kepada orang yang mengumpat. Senang dia umpat orang? Pasti bahagia dia punya umpat itu. Bahkan mendapat hadiah pahala. Maka Sayyidina Aisyah di saat terus berita yang diumpat itu, gebuka kue-kue juga tak dapat. Bawa ke rumah ke pasar. Mengiak hadiah ke rumah umpat. Kan mengejek, benar-benar berterima kasih. Anda tadi malam beribadah, paginya sudah umpat saya, pahala Anda sudah ke saya. Ini terima kasih. Ini kue-kue terima kasih. Jadi orang tukang umpat, suka ngumpat itu sebenarnya orang paling sosial. Kita mengroh dalam neraka, ke pasal go dalam surga. Ini ya bebu. Sehingga ada orang, ya kan dalam kitab, saya ketimbang mengumpat orang lain, lebih baik mengumpat ibu saya. Ketimbang memasukkan orang lain ke dalam syurga, saya masuk neraka, lebih baik saya masukkan ibu saya ke syurga. Biar pahala saya jatuh ke ibu, biar dosa ibu saya yang tanggung lewat mengumpat. Yang berarti ya perintah saya umpat mah tu. Artinya begitulah akibatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hindari namimah. Bawa-bawa berita yang merusak suasana, merusak keadaan. Bukan meme informasi. Apalagi sekarang sudah ada teknologi HP. Salah-salah kita di situ sedang bernamimah tanpa sadar. Salah-salah sedang mendengar upat, melakukan upat lewat mengkonsumsinya, membaca. Tapi kita waktu share-share gop tentang bro gop, hai mugop pegot. Waktu zaman kata baca, abang lagi tadi ngupat ni. Nyo kira-kira nyo ada upat liu baca-baca berdosa. Pulang tak share lah tukang namimah share-share. Maka harus ada ilmu komunikasi, itu ilmu Islam. Yaitu akhlak di dalam berbicara, akhlak dalam berkomunikasi. Yang keempat, wajib lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dalam kehidupan, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, dosa orang lain menjadi dosa bersama. Bukan karena kita yang melakukan dosa. Orang lain yang berbuat dosa, kita berdosa karena tidak mencegahnya. Atau tidak mengajak orang lain kepada ma'ruf. Berdosa kalau ma'ruf itu wajib, berdosa kalau kita tidak menyuruh orang lain. Maka harus ada ilmu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Nya ilmu tentang bab amar ma'ruf nahi mungkar wajib dipelajari supaya baik salah tanya udip di kalangan ramai. Payah pubut yang kurang bab amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai ada orang Islam mengatakan, apa urusan anda? Saya salahkan apa urusan anda? Pupa saya ilmu grup payah aku dah aja ikut. Itu karena anda punya ilmu tentang rumusan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena orang Islam wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai dosa orang lain membuat dia berdosa. Nya ilmu-ilmunya wajib. Ujung jihpe untuk selamat baik rugo menjadi manusia, jangan rugi jadi manusia. Untuk selamat itu wajib punya ilmu. Itu langkah paling awal. Kalau tidak punya ilmu, gagal di ilmu, itu gagal di langkah pertama. Setelah punya ilmu, amalkan ilmu sesuai dengan ilmu. Itulah yang membuat manusia beruntung hidup di dunia. Kalau tidak rugi, itu beriman, beramal saleh, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, semuanya dimulai oleh ilmu. Maka para ulama merumuskan ilmu dalam Islam itu ada ilmu fardu'in, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu'in, ilmu yang wajib secara general semuanya. Seorang pimpinan rumah tangga, seorang ibu diwajibkan memastikan anaknya memiliki ilmu fardu'in. Siapa yang ajarkan? Dirinya sendiri.
wajib ajarkan untuk anak. Istri wajib diajarkan oleh suami. Karena langkah penyelamatan dirimu dan keluargamu dari api neraka, langkah pertamanya adalah cukupkan ilmu fardhu ain. Introspeksi diri sendiri. Apakah anak-anak kita sudah selesai ilmu fardhu ain? Kalau sayang anak, selamatkan mereka dari neraka. Itu arti seorang ibu dan seorang ayah. Alhamdulillah kalau ada yang masih mau mengajarkannya, membantu tanggung jawab seorang ayah dan seorang ibu. Nah, gure-gure timpurno lembaga pendidikan. Alhamdulillah. Pak Nanggro kita nyawa manteng rame urang timpurno anak-anak tengok. Pertama, melepaskan tanggung jawab orang tua. Yang kedua, melepaskan dosa-dosa orang tua. Karena menyohana kepeselamat anak dari neraka, maka draw akan damang dalam neraka. Karena itu kewajiban. Arti seorang ayah dan seorang ibu adalah berfungsi menyelamatkan anak dari neraka. Fungsi seorang suami mampu menyelamatkan istri dari neraka. Jadi fungsinya kan bimpun tau ini. Menyelamatkan dari neraka jauh lebih penting daripada menyelamatkan dari penderitaan dunia. Itulah rumah tangga Islam, itulah kehidupan Islam, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita hari ini memperingati lahir Rasulullah, hal yang paling terpenting ingat adalah wasiat Rasulullah dan wasiat Allah lewat Rasulullah. Bagaimana jangan sampai rugi jadi manusia. Kalau tidak memastikan iman, beramal saleh dan melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, lebih baik tidak pernah dilahirkan oleh ibu atau mati kecil, lebih nyaman selamat. Seandainya dia mati rumahnya aman, yang mengelam surga gratis, anak dosa uronyo kata lanjut Tuhan di mana pegang anak cara lain payah kaigo pastikan iman beramal saleh. Kalau sudah berdosa, jalan keluarnya taubat nasuha. Munyo mati rumahnya walaupun hana mai tamang surga, walaupun juga preman di dalam surga. Ana tak punah dia mana pakai ana beramal. Tapi ada preman dalam surga. Muwa di dalam surga. Ketimbang dia muwa dalam neraka. Itu sebenarnya yang perlu direnungi. Kalau kita renung ingat-ingat, inilah yang menjadi masalah utama. Sehingga tidak tersampaikan ilmu-ilmu Islam secara memadai kepada seluruh umat Islam. Itu penyebab kegagalan langkah pertama. Yang kedua baru amal. Amalkan sesuai dengan ilmu. Wate mati yang natingai yang ke ilmu dan amal. Saat rumah menjadi milik orang lain, saat semua harta menjadi jatuh ke tangan warisan, yang tertinggal untuk sendiri adalah ilmu dan amal. Sebagai modal yang menyelamatkan masa depan abadi, selamat dari neraka dan jadi penghuni syurga. Itulah misi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah cukup sampai di sini, kita masuk di